Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Pak sendiri bagaimana kabarnya? Baik sekali, Bu In. Ya, Sehat, Ibu In? ya puji Tuhan sehat, Pak, sampai saat ini. Prosesnya di sekolah lancar? Lancar, Pak. Tak aman-aman saja. Baik, Ibu. Ini saya dengar bahwa Ibu akan melakukan kegiatan supervisi. Ya, betul ya, Ibu In? Iya, Pak. Ini jadwalnya kita ini, Pak, untuk melaksanakan supervisi. Oke, baik ya. Saya akan sedikit bertanya terkait dengan mungkin Ibu punya kesiapan untuk melakukan supervisi. Baik, Uh, Pak. Nah, Ibu ini kira-kira ini, Ibu In mau bagian mana ini yang akan dikembangkan dalam proses supervisi nanti? Area mana yang ingin Ibu In kembangkan? Baik, Pak. Dari ketiga area itu yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan pertanyaan berbobot. Karena dengan demikian pertanyaan itulah yang akan mengarahkan eh, rekan guru saya untuk bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang dia sudah siapkan di kelas nanti. Sekian, Pak. Ya, baik ya Ibu In ya. Ibu In ingin melihat, ingin mengembangkan ya pertanyaan Ya, berbobot ya untuk nantinya bisa memunculkan potensi daripada guru yang akan disupervisi ya Ibu In ya. ya benar sekali Pak, benar. Lalu bagaimana Ibu In yang ingin secara spesifik ingin dilihat tuh yang mana Ibu In? Yang ingin secara spesifik mau diamati itu bagian yang mana Ibu? Untuk yang spesifiknya itu Pak, saya melihat bagaimana rekan guru saya ini menghadirkan sebuah solusi ataupun jalan keluar yang ia temui jika ada masalah dalam kegiatan pembelajaran yang dihadapi di kelas ataupun persiapan-persiapan yang sudah beliau siapkan seperti itu, Pak. Oke, baik ya Ibu In. Ada lagi mungkin yang ingin diamati nanti dari proses supervisi nanti? Yang mungkin sebagai tambahan saya hanya ingin melihat proses bagaimana beliau berinteraksi dengan siswa karena kegiatan supervisi ini bukan hanya kegiatan seperti kita hanya datang melihat, tapi bagaimana kita bisa memantau guru, melihat bagaimana caranya mengajar dan semua pembelajaran itu dia lebih berpihak kepada murid seperti itu Pak Mike. Oke, baik ya. Jadi dari jawaban-jawaban yang Ibu boleh sampaikan tadi, saya simpulkan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa melihat guru yang bersangkutan bisa menghadirkan pembelajaran yang baik yang bisa memunculkan potensi anak ya. Benar Pak. Oke, baik Ibu. Saya berharap bahwa nanti kegiatan supervisinya bisa berjalan lancar ya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik, saya menunggu kabar baik dari Ibu ini yang nanti melakukan supervisi. Pokoknya saya kapan akan dilakukan supervisi, maka saya juga akan hadir untuk memantau apa yang Ibu akan lakukan dalam proses supervisi itu. Baik Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu In. Ibu In silakan saja untuk melakukan proses selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Mike. Terima kasih Ibu. Sekarang saya sudah siap untuk melaksanakan coaching kepada salah satu rekan guru yaitu Ibu Saina. Ibu Saina, bagaimana? Sudah siap? Sudah Ibu. Oke, bagaimana Ibu? Selamat pagi, bagaimana keadaannya? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah baik. Baik, Ibu sehat ya, bagaimana Ibu, ya? kabarnya? Sehat. Saya juga sehat Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Aktivitasnya berjalan lancar semuanya di kelas? Alhamdulillah lancar Bu. Oke Ibu. Baik, saat ini saya seperti sudah terjadwalkan dan yang sudah Ibu sampaikan kemarin ke saya bahwa Ibu akan melakukan kegiatan
saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas dan Ibu salah satunya, maka untuk itu saya akan izinkan saya untuk mengecek kesiapan Ibu. Boleh ya Ibu ya, Bu Ina? Nah, Boleh, boleh. sebelumnya, karena Ibu sudah tahu bahwa saya akan melakukan yang namanya praobservasi terhadap Ibu. Dalam pertemuan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ya mudah-mudahan siswa itu lebih antusias dalam mengikuti mata pelajaran saya. Oke, jadi Ibu harap supaya lewat percakapan kita ini sudah boleh menemukan solusi bagaimana Ya, supaya anak-anak lebih antusias Ibu. lagi dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Baik, Ibu. Materi apa Ibu kira-kira yang akan disampaikan, tujuan pembelajarannya juga kalau boleh saya tahu? Kebetulan Ibu saya mengajar mata pelajaran agama Islam dan untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian iman yang dimana tujuan pembelajarannya siswa dapat menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi materi Ibu tentang pengertian iman dan tujuan pembelajarannya bagaimana siswa menerapkan. Berarti ada kegiatan praktik ya Bu ya? Ya, siap. Akhirnya. Baik sekali. Lalu untuk kegiatan praktik itu apa yang sudah Ibu Ina siapkan? Untuk kegiatan belajarnya ya Bu? Iya, iya. Iya, untuk kegiatan belajarnya ya saya sudah menyiapkan beberapa untuk pertama ya saya menyiapkan modul ajar yang dimana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena memang sebelumnya itu siswa itu kurang antusias di dalam mengikuti mata pelajaran saya, makanya untuk pertemuan ini saya mungkin lebih merubah pembelajaran saya seperti itu. Baik Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa Ibu yang Ibu buat? Jadi saya itu akan membagikan siswa itu dalam beberapa kelompok sesuai dengan keinginan bakat mereka, keinginan mereka ya Bu. Yang dimana ada di situ yang mereka suka mendengar, kelompok auditori saya bagikan sendiri video dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi berdiferensiasinya dalam proses ya Bu ya karena berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi Ibu menyediakan apa saja media yang boleh menjawab kebutuhan mereka itu. Iya Ibu. Ya. Baik Ibu. Dengan demikian adakah tambahan lain persiapan Ibu untuk mengajar? Selain media-media tadi, adakah tambahan yang lain persiapan Ibu demikian? Kalau tambahan lain ya mungkin saya awal pembelajaran saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggugah mereka punya pemikiran tentang materi. Terus awal mungkin nanti saya akan, bukan mungkin ya Bu, karena memang sudah saya akan jalankan, saya akan membuka dengan sedikit ice breaking karena besok itu kebetulan itu sudah di jam terakhir, jadi mereka mungkin lebih semangat gitu. Iya benar, ice breaking itu memang benar-benar membangkitkan semangat siswa ketika di kelas, apalagi pada jam terakhir ya Ibu Ina ya. Lalu adakah kekhawatiran yang Ibu pikirkan, yang Ibu rasakan jika nanti saat mengimplementasi kegiatan tersebut di kelas? Kekhawatiran saya ini mungkin cuman beberapa ya, tapi satu diantaranya ya ibu siswa itu sering ngantuk di dalam kelas, makanya saya khawatir kalau mereka itu ketika nanti saya sudah buat pembelajaran yang sebagus mungkin, tapi mereka itu kurang antusiasnya itu karena memang ngantuk begitu. Oh iya, baik. Jadi karena mengantuk tadi sehingga Ibu membuat yang tadi namanya berdiferensiasi serta adanya ice breaking tadi ya Ibu ya? Iya Ibu. Oke, baik. Dengan demikian Ibu sudah boleh mengantisipasi dengan memikirkan kekhawatiran yang akan terjadi sehingga solusi apa yang akan saya ambil jika hal ini terjadi saat saya mengajar di kelas. Dengan demikian Ibu, saya anggap bahwa kesiapan Ibu untuk mengajar sudah sangat baik dengan segala persiapan Ibu miliki. Saya harap Ibu selalu siap untuk mengajar anak-anak dalam kondisi apapun, baik di jam pertama, bahkan juga di jam terakhir. Siap. Adakah yang mau disampaikan lagi Ibu, kira-kira? Tidak ada Bu, mungkin saya
nanti sebentar pamit mau langsung aja Oke, praktek Ibu. di kelas. Nah, berarti saya anggap sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Yang terakhir boleh mungkin saya akan bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah sudah mengutarakan semua kesiapan Ibu dan kekhawatiran Ibu saat ini. Tentu saja yang pertama saya merasa sangat lega ya, Win. Terus yang berikut juga saya sangat senang juga, senang dan karena apa? Karena memang di sini tadi secara tidak langsung permasalahan saya yang saya bicarakan sama Ibu telah mendapat solusinya, gitu Ibu. Ya, berarti tidak sia-sia percakapan kita saat ini ya, Ibu Ina ya. Ibu. Oke, maka dengan demikian saya anggap sesi ini boleh berakhir dan Ibu sudah boleh kembali melakukan aktivitas Ibu seperti biasa. Terima kasih Siap. dan selamat pagi Ibu Ina. Selamat pagi Ibu. Mohon pamit Ibu. Silakan Ibu Ina. Baik. Ya, Ibu In. Ya Pak Mike. Selamat pagi. Kembali. Ya Pak. Bagaimana perasaannya setelah selesai melakukan supervisi? Perasaannya saya cukup bahagia Pak, saya senang. Karena saya sudah boleh mengetahui persiapan yang akan disiapkan oleh guru saya ketika nanti masuk di kelas, kemudian dia sudah boleh siap untuk masuk di kelas mengimplementasi atau mengajar anak-anak sesuai dengan persiapan yang sudah dia miliki. Oke ya, berarti sangat termotivasi ya Ibu In ya? Iya benar sekali Pak. Oke baik Ibu In, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil supervisi yang sudah dilakukan. Silakan Pak. Saya ingin mendengar nih kabar baik yang nanti Ibu In sampaikan. Nah, bagaimana Ibu In dari hasil coaching atau supervisi yang sudah dilakukan tadi, bagaimana Ibu In bisa menilai performa Ibu In dalam melakukan coaching tadi kira-kira Ibu punya performanya sampai di mana? Oke baik Pak. Untuk performa sendiri saya rasa sudah baik. Karena walaupun saya mau katakan sudah sangat sempurna, tidak ada manusia yang sempurna Pak. Tapi kami sudah melakukan hal yang sangat maksimal. Terlebih lagi untuk proses coachingnya sendiri berjalan dengan sangat lancar. Kami berdua sudah boleh mengutarakan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kegiatan pembelajaran dan terkhususnya pada saat nanti supervisi di kelas. Begitu Pak Mike yang boleh saya sampaikan. Oke, baik ya. Jadi Ibu sudah boleh melakukan supervisi dengan baik, dengan proses yang baik, dengan mengerahkan seluruh kompetensi yang dimiliki. Nah, kira-kira kalau Ibu berikan nilainya kalau dari paling top nih sampai 10, kira-kira Ibu punya performa tadi Ibu nilainya sampai di mana? Kalau performa saya sendiri, saya boleh memberikan nilai 8 Pak. Saya belum bisa memberikan nilai 10 karena saya masih menunggu hasil dari kegiatan supervisi, yakni saya harus melakukan observasi bersama rekan guru, sehingga saya boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian Pak Mike. Oke, baik Ibu ya, luar biasa. Dari yang saya amati tadi Ibu, apa yang Ibu lakukan melalui proses supervisi atau melakukan coaching tadi itu sudah sangat baik, di mana hampir semua dari ketiga kompetensi itu sudah boleh dijalankan dengan baik. Namun masih ada kompetensi yang mungkin masih perlu lebih lagi dikembangkan karena sudah baik, namun masih bisa lagi dikembangkan ke arah yang lebih baik, yaitu bagaimana Ibu bisa lebih lagi memiliki kehadiran penuh lagi kepada guru yang akan dilakukan melakukan proses coaching ya dalam proses supervisi tersebut. Nah, dari kira-kira apa yang sudah
saya sampaikan tadi, kira-kira Ibu In akan lebih mau meningkatkan kompetensi yang mana nih lagi, yang area mana yang ingin lebih dikembangkan ini? Baik Pak, dengan demikian seperti yang Pak sampaikan, saya mungkin akan mengembangkan di bagian yang tadi baru saja Pak sampaikan, itu tentang kesadaran penuh. Karena adanya kesadaran penuh, maka secara tidak langsung juga saya sudah sangat mendukung apa yang akan saya sampaikan, prosesnya, dan juga hasilnya. Jadi kan istilahnya tidak mubazir ketika seseorang itu dia berbicara, kemudian kita tidak menaruh perhatian, kemudian kita tidak lagi memberikan respon yang baik, sehingga itu hal demikian yang harus saya kembangkan, begitu Pak Mike. Terima kasih. Oke, baik ya Ibu ya. Lalu bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk mengembangkan ini? Ibu ini akan punya rencana apa ke depan? Baik Pak Mike, rencana saya yang pertama, saya akan terus melakukan praktis coaching terhadap rekan-rekan guru, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan bagaimana memposisikan diri, melihat lingkungan, menempatkan waktu dan tempat yang tepat, sehingga kegiatan coaching nanti tidak terhalang, tidak terganggu. Jadi salah satu contoh mungkin dengan mensalingkan HP, dengan duduk dalam sebuah ruangan, menutup pintu dan sebagainya. Kemudian mengajak coaching atau rekan guru dengan lebih rileks ketika kita belajar, atau ketika kita melakukan coaching nanti, seperti itu Pak. Oke, baik. Ini yang terakhir nih, Win. Jadi itu Ibu punya rencana. Lalu kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk meningkatkan Ibu punya area yang tadi ingin dikembangkan itu? Kalau untuk pengembangan dan siapa yang dapat dilibatkan, yang pertama otomatis adalah rekan-rekan kerja sendiri. Karena saya tidak bekerja sendiri dan saya tidak berkembang sendiri. Dengan demikian, ketika saya berkembang, maka teman-teman rekan lain pun akan turut berkembang. Karena mau tidak mau kita bekerja dengan secara sosial, maka kita juga harus mengembangkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Begitu Pak Mike. Oke, baik ya. Jadi Ibu sudah punya rencana ke depan untuk mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, kemudian sudah punya sudah bisa menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi ini? Untuk hasil yang saya dapatkan ini sebenarnya banyak Pak, tapi saya ambil fokusnya adalah untuk kegiatan supervisi, terlebih kegiatan coaching ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk rekan guru yang akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Karena apa? Sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, jika sudah ada persiapan dengan melakukan perobservasi ataupun coaching, maka kita tidak khawatir lagi ketika rekan guru atau teman yang akan masuk untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan disupervisi akan kekurangan materi, atau dia akan gugup, atau dia lupa, bahkan dia sudah boleh mengantisipasi apa yang akan terjadi nanti. Begitu Pak. Saya pikir demikian. Oke, baik Ibu, luar biasa ya apa yang sudah Ibu lakukan, dan saya harap bahwa kegiatan supervisi di tahapan selanjutnya, observasi langsung nanti bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya? Ya, baik Pak Mike. Terima kasih. Kita cukupkan kita punya pembicaraan di hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di observasinya ya Ibu ya? Siap Pak. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat pagi.